Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan ERP menggunakan ODO modul HRD pada Shopee. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iftanur Aulia Fitriani, lalu ada Dinda Salika Rahman, ada Juliana Anggun Puspitasari, dan Rasija Amanda Sinaga. Di sini ada pendahuluan. Jadi kita memakai perusahaan Shopee sebagai contoh penerapan ODO pada sistem perekrutan karyawan. Dengan penerapan ODO ini diharapkan dapat membantu HRD dalam melakukan proses perekrutan karyawan. Next. Kemudian ada landasan teorinya. Kalau ERP itu adalah sebuah program informasi yang memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan dan mengintegrasikan aktivitas usahanya dengan mengumpulkan informasi dari berbagai divisi yang ada dalam satu sistem yang sistematis. Kemudian ada ODO, yaitu ODO adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang bersifat open source yang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem informasi pada suatu usaha. Kemudian aplikasi ODO ini juga memiliki fitur yang lengkap seperti CRM, Sales, Inventory, Human Resource, dan sebagainya. Lalu di sini ada HRD, disebut juga dengan manajemen sumber daya manusia, merupakan salah satu bidang ilmu manajemen yang mempelajari peranan manusia dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia memiliki kunci utama dalam pengelolaan sumber daya organisasi lainnya, karena mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol keseluruhan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu di sini ada HRD. Ada use case HRD. HRD ini dapat melakukan login, lalu dapat membuat lowongan pekerjaan, lalu HRD juga dapat melakukan proses kualifikasi pelamar, lalu HRD dapat membuat jadwal interview, HRD lalu membuat kontrak kerja, dan HRD dapat merekrut karyawan baru. Jika use case dari pelamar ini, pelamar dapat login, lalu si pelamar melamar pekerjaan, lalu pelamar melakukan interview sesuai jadwal, lalu si pelamar menyetujui kontrak kerja. Selanjutnya ada activity diagram login, di mana pertama HRD dapat membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan form login, kemudian HRD akan diminta untuk memasukkan email dan password yang terdaftar. Lalu sistem akan memeriksa jika email dan password yang dimasukkan salah, maka akan diminta untuk melakukan login ulang. Jika sudah benar, maka akan langsung masuk ke halaman utama HRD. Dan selanjutnya ada activity diagram tambah lowongan pekerjaan. Pertama, HRD membuka halaman data lowongan pekerjaan, lalu sistem akan menampilkan form lowongan pekerjaan yang harus diisi. Setelah itu, HRD membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan posisi kerja yang sedang dibutuhkan. Jika dibatalkan, maka harus menambahkan ulang lowongan pekerjaan. Jika sudah berhasil menambahkan, maka data lowongan pekerjaan tersebut akan tersimpan pada database. Kemudian ada activity diagram rekrut karyawan. Jadi yang pertama itu HRD dapat membuka halaman data lamaran pekerjaan. Lalu sistem dapat menampilkan data lamaran. Kemudian setelah sistem menampilkan data lamaran pekerjaan, HRD dapat melakukan proses kualifikasi awal. Apabila pelamar sesuai dengan kualifikasi awal, maka sistem akan melakukan penjadwalan interview, lalu HRD akan mengisi jadwal interview. Kalau pelamar tidak sesuai dengan
kualifikasi awal, maka sistem akan kembali menampilkan data lamaran. Lalu database akan menyimpan jadwal interview, kemudian HRD akan melakukan interview pada pelamar. Lalu jika pelamar sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, maka HRD dapat melakukan kontrak proposal, lalu sistem akan menampilkan form kontrak proposal. Kalau pelamar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, maka sistem akan menampilkan notifikasi pelamar ditolak. Lalu database akan menyimpan data kontrak proposal, kemudian HRD dapat merekrut karyawan baru. Kemudian sistem akan menampilkan data perekrutan dan database akan menyimpan data karyawan baru. Lalu di sini kesimpulannya, dengan adanya aplikasi Odoo ini dapat memudahkan proses perekrutan karyawan yang dilakukan oleh HRD. Karena aplikasi Odoo ini cukup mudah dipahami dan diimplementasikan. Selain itu, Odoo juga memudahkan bagi para pelamar untuk mencari informasi lowongan pekerjaan dan melamar pekerjaan pada perusahaan Shopee. Oke, sekarang kita akan mendemokan proyeknya. Aplikasi Odoo-nya. Sebentar, kita akan tampilkan dulu. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Odoo-nya pada modul HRD. Jadi di sini ada fitur-fitur seperti discuss, kalender, employees, recruitment, apps, dan setting. Pertama, kita buka dulu recruitment. Nah, di rekrutmen ini adalah lowongan pekerjaan yang sedang dibuka pada perusahaan Shopee. Di sini kita sedang membukanya itu pada divisi marketing. Ada lowongan yang dibuka itu seperti event, grow project marketing, marketing project Shopee Live, sosial media Shopee Pay, dan juga ada sosial media spesialis Shopee Food. Nah, jika ingin menambahkan lamaran, kita bisa langsung klik new dan kita buat lamaran baru. Misalnya videografer misalnya. Dan di sini aplikasi emailnya kita juga tulis videografer. Lalu kita klik create untuk menambahkan. Nah, ini sudah kita tambahkan. Dan di sini masih 0 aplikasi. Untuk membuat lamaran pekerjaannya itu kita bisa klik application, terus kita klik new. Di sini adalah seperti data pelamarnya gitu. Jadi siapa nama yang melamar pekerjaan, emailnya, nomor telepon, dan dia dapat pekerjaannya ini sumbernya dari mana. Misalnya kita nulis namanya dia, terus kita tulis emailnya. Kita isi juga ini nomor teleponnya. Dan ini kita isi graduate. Ini search itu untuk misalnya kita dapat info lowongan pekerjaan ini dari mana, misalnya dari LinkedIn. Dan di sini ada contoh misalnya gaji yang diharapkan oleh pelamar dan gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya ini gaji yang ditetapkannya itu 6 juta ya misalnya. Sedangkan gaji yang diharapkan oleh pelamar misalnya 7. Nah, setelah semuanya sudah diisi, ini kita bisa langsung
save. Nah, jika sudah di-save, maka lamaran pekerjaan itu akan muncul di sini. Kita buka contoh lain. Contohnya ini sosial media ShopeePay. Pada sosial media ShopeePay ini kita bisa lihat configuration. Jadi ini adalah keterangannya, misalnya ini sosial media itu divisinya apa dan job lokasinya ada di mana, dan ini tipe pekerjaan itu ada part time. Di sini juga ada target yang dibutuhkan, misalnya kita membutuhkan 2 orang untuk posisi ini. Lalu ada recruiternya di sini, misalnya Juliana Anggun, dan interviewersnya di sini Ifta Nur Aulia. Lalu di bagian job summary ini adalah deskripsi tentang perusahaan kita itu bergerak di bidang apa. Ada lokasinya juga, dan di sini ada deskripsi pekerjaannya itu harus seperti apa dan syarat pekerjaannya. Lalu untuk lamarannya, nah di sini sudah ada lamaran yang masuk. Misalnya ini Sania, dia baru kualifikasi awal. Kita lihat, ini udah ada datanya, nama, email, nomor telepon, ada profil LinkedIn-nya, ada gaji yang diharapkannya, ini udah lengkap lamarannya. Dan di sini juga ada nama rekruternya Juliana Anggun. Nah, misalnya pelamar ini akan kita jadwalkan untuk interview. Kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, jika pelamar ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, kita bisa langsung kasih reviewnya ini dengan kasih bintang 3 di sini. Dan kalau misalnya dia benar-benar sangat cocok dengan divisi ini atau pekerjaan ini, kita bisa melanjutkan dia sampai ke interview kedua juga, lalu sampai kontrak proposal. Kalau sudah pada bagian kontrak proposal, ini kita bisa langsung klik dan kita bisa langsung kontrak dia buat kerja. Sini. Nah, kita lihat di sini udah ada beberapa lamaran yang udah dikontrak nih di sini. Contohnya ada Jasmine. Ini udah kita kontrak. Kalau misalnya udah kita kontrak, itu dia sudah lolos tahap interview, hanya saja dia belum ditambahkan ke karyawan. Jadi untuk menambahkan si pelamar ini ke daftar karyawan, kita bisa klik create employee. Nah, jadi si Jasmine Alicia ini dia sudah ditambahkan ke daftar karyawan yang ada pada Shopee. Lalu selanjutnya kita lihat, misalnya ini ada Namira Yasmin, dia sudah masuk interview pertama, tapi misalnya dia tidak ingin dilanjutkan ke tahap selanjutnya, itu kita bisa langsung tolak dia dengan cara blok. Jadi di sini akan ada tanda warna merah bahwa dia ini sudah ditolak oleh perusahaan. Lalu kita lihat bagian reportingnya. Di sini ini ada rekrutmen analisis. Ini kita bisa lihat. Ada yang in progress, ada yang hired juga. Ini pada bulan November dan bulan Desember. Lalu ini source analysis, ini tuh kayak para pelamar ini dapat sumbernya ini tuh dari LinkedIn. Jadi sumber lowongan pekerjaan ini dapat dari LinkedIn.
Lalu karyawan yang sudah kita tambahkan itu kita bisa cek pada data karyawan yang ada di sini. Di menu employees kita lihat. Nah, ini. Tadi sudah ada yang kita tambahkan dan ini muncul di sini data karyawannya. Ini adalah data karyawan yang ada di perusahaan Shopee ini, dan ini dari berbagai divisi, misalnya ada bagian desain, ada finance, ada bagian human research, dan juga ada bagian marketing. Mungkin cukup itu saja dari kami semua. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.